sana itu di mana ya? Di RPS ya? Biasa di OS ada Pak. Gimana? Di RPS juga kadang tertulis sih Pak. Saya cek di RPS kayaknya tidak ada adik-adik. Ada ya? Atau tergantung dosen. Tergantung dosen juga kadang Pak. Kayak tugas ya gitu-gitu juga. Jadi gini aja, nanti saya dalam waktu dekat akan tanya ke Pak Pri selaku Dosko, apakah kebijakan kuis ini terserah ke masing-masing dosen pengampu atau ditentukan oleh Dosko. Gitu ya. Nanti saya akan sampaikan ke adik-adik secepat mungkin. Kalau sudah terkonfirmasi dari Pak Pri. Gitu ya. Ya, saya kebetulan ngajar di sekarang ya, saya ngajar di universitas yang lain. Memang saya kebetulan bawa ini financial statement analysis namanya, analisis laporan keuangan juga. Di situ kuis, homework setiap minggu, kuis setiap, jadi gantian. Minggu ini homework, minggu depan kuis, itu terus. Gitu. Nah, di sini saya lihat di RPS-nya, karena saya bukan dosko, itu tidak saya lihat. Gitu ya. Jadi makasih tadi sudah diingatkan. Nia juga misalnya hari kita kan minggu depan ya. Kalau hari Rabu misalnya saya belum ada info, tolong diingatkan ya, Nia ya. Baik, Pak. Saya lupa menanya ke Pak Pri. Baik, Pak. Ya, supaya nanti segera dikonfirmasi apakah menunggu atau dijadwalkan atau terserah si dosen. Ya, kalau nanti terserah saya coba schedule untuk dosen kuis. Baik, Pak. Ada lagi? Pak, kalau ke podcast langsung off cam aja Pak ya? Atau izin dulu? Sorry, putus-putus Habibi. Oh iya, saya sinyalnya Pak mungkin. Pakai Nah, laptop. ini sudah. Udah jelas Pak? Udah ada. Oh iya, kalau misalnya mau ke toilet Pak, langsung aja off cam. Langsung aja adik-adik ya, langsung aja. Ya, tapi ya kembali jangan ke toiletnya setengah jam gitu ya. Ini untuk efektivitas aja ya, supaya adik-adik dapat memanfaatkan setiap pertemuan kita secara maksimal. Itu aja tujuan saya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ke toilet langsung aja ya, langsung ke toilet, atau perlu misalnya ada sesuatu yang penting di luar ke toilet ya tidak apa-apa juga. Sama halnya di kelas lah ya, kita juga kan tidak harus menjagai satu persatu supaya tetap di tempat, nggak elok juga seperti itu. Oke, ada lagi untuk tugas ya. Mungkin di bagian akhir ini tapi mungkin saya sampaikan sekarang aja, takutnya nanti tiba-tiba waktu sudah berjalan gitu ya. Itu sudah dibacakan sesuai RPS ya. Dan kalau saya lihat jatuh temponya untuk tugas pribadi minggu depan ya. Week 2 ya. Nah itu lagi-lagi sudah diputuskan adik-adik dan tugasnya cukup serius kalau menurut saya. Minggu pertama kalian dapat analisis laporan keuangan dan langsung diminta membuatkan report untuk analisis laporan keuangan. Gitu ya. Saya kebetulan minggu lalu sangat cukup sibuk dan ini sudah diterbitkan, artinya ini sudah berlaku ya. Jadi ya dijalankan, berarti tidak ada pilihan lain. Ya, jadi adik-adik nanti coba buatkan saja tugas pribadinya. Sementara untuk tugas kelompok kan nanti berdasar dari itu, ya kan, dan masih ada waktu ya sampai ke setengah semester ini, ya kan, tugas kelompok. Jadi ada, saya lihat di RPS tugas 1, tugas pribadi, tugas keduanya merupakan tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, apakah sudah ada pembentukan kelompok atau perlu intervensi dosen? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Iya, itu. Gimana nih ya? Enggak, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Oke. Nah, kalau saya lihat di RPS, kalau tidak salah diminta dibentuk menjadi 8 kelompok ya.
Ya, kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Kalau ada 30, berarti ada sekitar 3 atau 4 orang dalam satu kelompok. Ya. Kalian mau bentuk sendiri atau perlu saya yang membentuk kelompok-kelompoknya? Adik-adik sendiri aja mungkin ya yang lebih nyaman gitu ya, siapa, karena sudah mungkin kenal beberapa, tidak apa-apa dibentuk sendiri dulu. Nanti kalau misalnya ada yang belum teralokasikan sampai minggu depan, berarti ini harus sudah ada terbentuk, harusnya minggu depan. Nanti saya coba intervensi. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Ya. Nanti tolong Nia yang koordinasikan ya ke teman-temannya. Iya Pak. Terbentuk atau ada yang belum teralokasikan ke grup manapun. Tapi itu tadi, karena jumlah kelompok adalah 8, berarti antara 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Tidak boleh ada 5 atau 2 gitu ya, atau lebih kurang atau lebih besar dari itu. Oke, mengenai tugas cukup? Baik Pak, cukup. Ya. Ada lagi? Silakan kalau masih ada adik-adik. Ini saya masih share PPT tadi tidak? Masih Pak. Masih Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, ya kita mulai saja ya untuk materinya. Ya, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas adik-adik sampai dengan ujian tengah semester nanti. Ya, sebelum UTS. Yang pertama, minggu ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ALK. Minggu berikutnya kita akan membahas kualitas akuntansi dan perbandingan kinerja kas dan akrual. Minggu ketiga, probabilitas dan risiko. 4, aktivitas pendanaan. 5, aktivitas investasi. 6, aktivitas operasi. 7, analisis proyeksi laporan keuangan. Nah, di setengah semester ini adalah mengenai financial statement semua nih. Ya kan, nanti paruh berikutnya kita akan fokus ke SPT. Gitu. Tapi ini menjadi satu bagian ya yang integral, yang berpengaruh satu sama lain. Nah, ini saya lihat cukup bagus kombinasinya, karena STAN kan menyiapkan SDM-SDM yang siap pakai, ya, yang langsung nanti bisa diaplikasikan ilmunya di unit-unit organisasi. Apalagi misalnya di DJP nanti ini sangat bagus, karena di universitas lain setahu saya ini tidak terjadi penggabungan materi yang seperti ini. Ya, jadi ini sangat baik. Oke. Nah, ini sesi kita adalah mengenai konsep dasar analisis laporan keuangan. Adik-adik tentunya sudah punya akses ke buku ya. Di situ ada beberapa definisi mengenai analisis laporan keuangan. Dan di Subramayam ini dikatakan bahwa financial statement analysis, saya jump aja ke Subramayam karena ini yang menurut saya sangat mewakili, representatif untuk definisinya, is the application of analytical tools and techniques to general purpose financial statement. Ini antara general dan purpose ini harusnya ada garis nih. Jadi dia satu kata saudara, general purpose gitu ya. Financial statement and related data to derive estimates and inferences useful in business analysis. Ya, jadi analisis laporan keuangan itu adalah aplikasi ya dari alat dan teknik analitik ya untuk apa? Untuk financial statement. Untuk tujuan umum. Tujuan umum itu artinya bisa ke kreditor, bisa ke investor, dan data-data terkait. Ya, untuk apa lagi? Untuk menghasilkan perkiraan, ya, dan hal-hal yang berguna dalam analisis bisnis. Ya, jadi itu yang kita lakukan dalam financial statement analysis. Jadi kita di sini belajar mengenai teknik, ya kan, dan alat-alat analisis
dalam nanti menghasilkan estimasi. Ya seperti adik-adik tahu kan, akuntansi ini social science, ya. Nah ini juga cukup penting yang perlu saya tambahkan ke kalian semua. Ya, social science is full of estimates, penuh dengan perkiraan-perkiraan, asumsi. Ya, kalian nanti belajar di ilmu ekonomi misalnya, ya perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan 6%. Direvisi lagi 3 bulan kemudian 5%. Itu kenapa? Karena ada estimasi-estimasi tadi, perkiraan semua kita. Ya, itu terjadi juga di ilmu-ilmu pasti, tapi mereka sangat berusaha meminimalisir itu. Karena di ilmu kedokteran misalnya, ya kan, mereka harus benar-benar meminimalisir error. Ya, kalau misalnya obat, ya errornya 5-10%. Waduh, 5-10% itu kan nyawa, berbahaya gitu loh. Nah kalau di kita tidak apa-apa, itu masih acceptable. Ya error 5-10% dalam, kalau kalian pernah mendengar regresi gitu ya, dalam analisis data itu masih acceptable gitu. Nah itu, tapi kalau misalnya kalian di challenge oleh orang-orang ilmu pasti ya, orang-orang teknik itu, kalian kan penuh dengan estimasi, makanya tidak bisa dipakai gitu, itu salah juga ya. Kalian bisa mendefend diri kalian dan knowledge yang kita pelajari. Tidak juga, kita menggunakan estimasi dan asumsi karena itulah pendekatan yang paling baik yang ada saat ini. Challenge balik mereka, kalau kami tidak melakukan itu terus apa? Kalian ada nggak cara lain ya untuk menyajikan laporan keuangan misalnya? Pendekatan inilah pendekatan yang paling reliable saat ini. Ya kita terpaksa menggunakan estimasi, tidak ada cara lain gitu. Ya dan estimasi yang kita lakukan itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, itu penjelasan ya mengenai estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam ilmu sains, social science, termasuk akuntansi di dalamnya. Ya, itu bukan satu kelemahan, tapi itu merupakan pendekatan yang paling tepat yang bisa digunakan. Gitu. Ya. Nah ini proses atau komponen ALK. Ya nanti kan dijelaskan satu-satu, tapi intinya analisis laporan keuangan itu sebenarnya merupakan satu proses dari analisis lingkungan dan strategi bisnis, gitu yang di atas itu puncaknya itu. Nah kita menjadi mensupport nih ceritanya, ya dari bawah supaya user, ya pengguna laporan misalnya, dia mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai analisis lingkungan dan strategi bisnis. Ya, ini contohnya sebenarnya ini digunakan Subramaya untuk menjelaskan bagaimana seorang analis ya mencari ilmu, mencari nilai intrinsik. Ini yang di bawah kanan, kan paling bawah itu nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah nilai dari perusahaan. Berapa sih nilai dari perusahaan ini sebenarnya gitu. Itu ya tujuan akhirnya di situ. Ya, jadi untuk itu dia harus mendapat gambaran penuh ya, analisis lingkungan strategi bisnis yang terdiri dari dua ini ya, analisis industri dan strategi. Kemudian itu makronya ya, mikronya itu di analisis akuntansi, analisis laporan keuangan, analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif ya. Nah, analisis prospektif kan itu yang satu langkah sebelum mendapatkan nilai intrinsik, ya kan? Itu maksudnya apa? Prospek, ya prospek itu kan masa depan. Jadi dia dihitung nih, berapa sih nilai perusahaan dengan menghitung kira-kira yang di masa depan yang terjadi seperti apa. Ya, ini agak membingungkan mungkin ya, tapi nanti semoga lebih jelas ya dengan kita membahas satu-satu. Ya, ini saya masuk aja dulu ke, ya sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, belum ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke analisis lingkungan dan strategi.
Oke, ini kan tadi yang di puncak tadi. Nah, ini sebenarnya ada dua, ya, analisis industri dan analisis strategi. Nah, analisis industri ini, ya ini sebenarnya langkah pertama, ya, yang biasa digunakan, ya, untuk menghitung atau melihat bagaimana sih sebenarnya struktur di industri tersebut. Industri maksudnya gimana? Kalau kalian sedang menganalisis nilai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan misalnya, BCA misalnya, kalian harus menganalisis industri perbankan, ya kan? Nah, di situ harus dilihat dalam rantai nilai value chain BCA itu posisinya seperti apa. Ya, ada yang sudah pernah mendengar value chain analysis ya? Mungkin tidak belajar marketing, pemasaran, ya, tapi sebenarnya itu dipelajari di situ. Penemunya itu kan namanya Michael Porter, ya, orang yang terkenal di bidang marketing, dan dia mengenalkan analisis rantai nilai itu. Value chain analysis namanya. Nah, jadi di situ dilihat di dalam rantai nilai, dalam value chain BCA itu di mana posisinya kira-kira. Baru kemudian masuk ke analisis strategi. Nah, di situ melihat competitive advantage dari BCA itu seperti apa, di mana dia kuatnya, ya kan? Apakah dia di consumer banking, itu kan, atau corporate banking, atau dua-duanya. Nah, kalau BCA itu kuat di dua-duanya. Tapi kalau kita dibandingkan misalnya dengan BRI gitu ya, BRI dia sangat kuat di consumer banking. Ya, corporate tidak sekuat BCA. Ya kan? Ada juga bank yang khusus dia menyasar corporate banking, tapi biasanya tidak terlalu terkenal. Yang misalnya seperti mungkin CIMB Niaga, dia menyasar ke corporate, ke perusahaan-perusahaan, tidak ke individu. Gitu. Nah, itu harus dilihat di situ, ya, dianalisis strategi dari masing-masing perusahaan. Nah, kemudian analisis akuntansi. Nah, ini adik-adik bisa baca semua, tapi saya mau menyampaikan, ya, analisis akuntansi ini berperan sangat penting, ya, dalam menentukan nilai intrinsik tadi. Ya, kalian lihat yang paling dua paling bawah itu, ya, ada keterbatasan di akuntansi, ya, ketidakseragaman dan kebijakan dan ketidaktepatan akuntansi yang dapat mendistorsi informasi keuangan. Ya, distorsinya seperti apa? Itu kesalahan, manipulasi, sampai gagalnya standar akuntansi menangkap realitas ekonomi. Nah, sampai di sini saya mau nanya sekaligus ngetes nih, apakah masih fokus apa tidak. Adik-adik coba sebutkan kasus-kasus yang terkait dengan akuntansi, ya, yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar di dunia, yang terkenal, yang sampai membuat perusahaan tersebut kolaps, bahkan sampai ke perusahaan konsultan auditornya, ya. Enron ya Pak? Ya. Ada banyak itu di dunia. Apa contohnya kira-kira? Izin menjawab Pak. Ya, Sindu. Perusahaannya itu Enron Pak. Kalau saya lupa nama akuntannya, cuman waktu itu ada akuntan yang bekerja sama Enron itu, dia waktu mau kolaps menghilangkan bukti akuntansi berupa kertas sejumlah 1 ton yang akhirnya pada saat sidang itu di-accuse sebagai penghalang justifikasi gitu Pak, penghalang keadilan gitu Pak. Jadinya Enron tutup, akuntannya juga tutup gitu, karena reputasinya hancur. Ya, terima kasih Sindu. Ya, betul ya adik-adik. Salah satunya dan yang paling besar memang adalah kasus Enron case. Saya tadi sudah menyiapkan satu satu klip mengenai Enron. Kalau ada waktu nanti kita tonton, ya, supaya adik-adik juga tidak ngantuk. Ya, ini nanti sekitar jam 9 saya akan tunjukkan. Tapi selain Enron, apa lagi? Yang lain ada nggak?
Ya, siapa? Garuda. Garuda. Iya. Kasusnya apa? Gimana ya? Kalau ingat saya Pak itu revenue recognition-nya nggak benar, jadi harusnya nggak diakui sekarang, nunggu servisnya selesai, tapi diakui sekarang dulu, jadi akhirnya tahun ini jadi profit, padahal tahun sebelumnya rugi gitu. Oke, itu kukuh ya? Ya waktu itu. Ya, saya belum lihat kasus Garuda itu yang dimaksud kukuh, tapi memang ya adik-adik harus sebelum mengatakan itu satu case harus melihat levelnya juga. Nah, kan di sini ada kesalahan ya di slide ini, honest error atau kelalaian, ya kan, omission, ya. Kemudian ada sampai ke manipulasi atau window dressing. Ya, kalau Enron tadi kita sudah bisa dengan jelas mengatakan itu manipulasi atau window dressing. Ya, tapi kalau yang Garuda tadi itu perlu dilihat lagi apakah dia, ya, karena ini belum satu case kalau menurut saya. Kalau case Garuda pasti sudah collapse, ya kan? Ya, at least harga sahamnya sudah hancur-hancuran, ya, atau sampai tutup seperti Enron. Tapi kalau tadi yang disampaikan Kuku, ya, itu perlu didalami lagi karena Garuda masih ada sampai sekarang, ya. Jadi mungkin ya dia antara honest error atau omission, gitu. Ya, itu satu observasi yang bagus Kuku, karena saya sendiri belum terupdate ya mengenai kasus Garuda. Nah, tapi kalau yang sangat jelas ya yang sudah menjadi satu satu noda gitu ya di dunia akuntansi dunia, ya di dunia akuntansi global, itu salah satunya Enron. Tapi masih banyak yang lain. Coba itu sampai masuk ke film Hollywood kan, Enron ada filmnya, ya kan. Coba apalagi Pak, izin menjawab. ya. Ini termasuk nggak ya Pak yang skema Ponzi? Nah iya termasuk. Jadi skema Ponzi ini adalah modus investasi yang menipu gitu. Jadi mereka membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari uang mereka sendiri atau dari investor lain. Jadi saling menutupi gitu Pak. Nah betul itu ya Lydia. Ada yang bisa menyebutkan atau Lydia bisa nggak contoh skema Ponzi yang paling terkenal? Ada filmnya juga itu. Bernie Madoff. Bernie Madoff ya. Ya. Pernah dengar nggak Bernie Madoff? Ya kalau nggak salah ketuanya MJFK itu. Iya. Pembuat Nasdaq juga itu ya Pak? Iya, dia bos. Nasdaq ya. Dia sempat chairman-nya Nasdaq kan? Iya. Dan itu filmnya itu The Wizard of Lies. The Wizard of Lies. Itu 2008 kalau tidak salah filmnya. Ya bayangkan ya misalnya ketua dirutnya BEI sekarang, Bursa Efek Indonesia, ya dia yang memimpin. Sebelumnya dia merupakan pejabat di OJK kalau di kita, kalau dulu Bapepam. Dia selesai dari situ dia menjadi satu sosok yang sangat dihormati di dunia investasi. Tapi kemudian dia melakukan Ponzi scheme yang sangat memalukan, ya kan, di dunia. Ya, dan dia menipu berbagai tokoh-tokoh. Ponzi scheme itu jadi sederhananya ya, walaupun ini cukup complicated. Kuku sebagai Bernie Madoff ya, biar jangan saya yang jadi penjahatnya. Kuku aja. Kuku sebagai Bernie, ya. Lydia sebagai temannya Kuku gitu misalnya. Ya Lydia ini orang kaya, ya kan, banyak uang. Melihat sosok Kuku, wah ini orang BEI, pejabat Bapepam tadinya, masa dia nggak ngerti mengenai investasi, langsung dipercayakan $10 juta, ya kan? Nah Kuku dia orang pintar gitu, tapi sayangnya agak ini ya, tidak, ya gitulah gitu Bernie ya. Sorry ya Kuku ya, ini supaya menjelaskan aja ya. Kuku melihat Lydia ini, oh ini saya sasar dulu nih, Lydia ini orang top di Indonesia. Kuku memberikan return yang tinggi ke Lydia, ya kan, 10%.
dalam 5 bulan misalnya. Itu sangat tinggi sekarang. Deposito aja 2-3% setahun, ya kan? 5% dalam 3 bulan, 10% dalam 3 bulan itu tinggi. Lydia ngomong ke teman-temannya, wah hebat nih, Bernie buka perusahaan investasi, gitu ya. Nah Lydia cerita ke saya, gitu ya, teman ya, dengan Lydia gitu. Saya juga kebetulan orang top, gitu misalnya, dan banyak uang. Saya percaya dengan cerita Lydia, ya kan? Kemudian saya mendekati Kukuh, wah boleh dong saya investasi seperti Lydia, gitu ya. Saya ikut investasi 10 juta dolar misalnya, ya. Nah itu berlanjut terus adik-adik, ya sampai ribuan, ya. Tapi Kukuh pintarnya, dia ke si Lydia, dia tetap jaga tuh cara membayar Lydia dengan cara apa? Ya dari saya tadi, kan saya belakangan masuk, ya kan, saya kasih ke Lydia. Oh Lydia dengan tenang, oh cerita terus ke semua orang. Wah saya sekarang dari 10 juta udah jadi 100 juta dolar. Makin banyak tuh orang masuk ya. Nah Ponzi scheme itu ya gali lubang tutup lubang tadi. Sebenarnya hasil real dari investasi itu tidak banyak. Gitu. Tapi dia begitu caranya. Tapi yang terakhir masuk kan kolaps. Uangnya hanya dipakai untuk membayar dia, saya, dan siapa yang awal-awal masuk. Makin lama itu kan makin habis. Karena Kukuh juga gaya hidupnya sangat mewah gitu ya. Ya dia membeli kapal pribadi dan sebagainya gitu-gitu. Nah akhirnya setelah beberapa tahun berjalan itu ketahuan. Nah itulah ya salah satu bahaya dalam distorsi akuntansi. Itu kan perusahaan yang dijalankan Kukuh, perusahaan investasi. Tapi kenapa tidak ada analis yang bisa menilai ya secara objektif? Sama dengan Enron, ya kan? Enron itu perusahaan besar, orang langsung percaya aja gitu, ya. Nah ini nanti bisa kita saksikan ya dalam satu penjelasan di sebuah video singkat 10 menit. Ada sebenarnya banyak videonya yang bagus sampai 20 menit tapi kepanjangan. Saya tadi pilihkan yang 10 menit supaya adik-adik punya gambaran pentingnya analisis akuntansi yang tepat gitu ya. Dan tadi itu ya, kalau asumsi estimasi yang ada dalam akuntansi itu disalahgunakan itu berbahaya sekali. Yang paling berbahaya itu adalah bagi orang-orang yang tidak mengerti. Ada tadi Lydia orang beken super kaya, saya orang beken super kaya, tapi ada misalnya satu investor yang baru pensiun, bayangkan, mendapatkan nilai pensiunnya ya let's say 100 juta rupiah. Hanya itu uang dia investasikan ke Bernie dan hancur, habis gitu. Apa nggak nangis, ya kan? Habis semua uangnya, hanya digunakan untuk menutupi investor awal tadi. Nah, di situ sebenarnya peran dari analis. Itu analis bisa, atau auditor independen. Kalau di kita KAP, Kantor Akuntan Publik. Nah, yang menjadi masalah di Enron adik-adik, KAP itu kan memang sampai sekarang dia dibayar kan. Walaupun namanya independen auditor, tapi fee-nya dari mana? Kan dari si perusahaan yang diuji. Itu sampai sekarang jadi isu ya. Adik-adik kan pasti sudah pernah mendengar firma akuntansi terbesar di dunia. Sekarang kan ada 4, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, sama KPMG. Ini perusahaan yang akuntansi yang luar biasa nih. Orang-orang yang bekerja di situ pun kaya-kaya gitu. Kayanya dari mana? Dari perusahaan yang mereka audit. Nah itu. Nah salah satu penyebab dari Enron yaitu, ya kan, si Arthur Andersen waktu itu namanya ya. Kukuh tadi bilang lupa ya. Itu kan namanya Arthur Andersen. Itu KAP-nya. Arthur Andersen pun collapse gara-gara itu. Dia tidak survive dari kejadian itu. Sampai tutup. Nah itu jadi satu isu, ya kan? Walaupun setelahnya ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan, tapi message-nya di sini adalah adanya keterbatasan akuntansi, bukan hanya di prinsip akuntansinya, tapi dari proses bisnis dijalankannya usaha konsultan atau kantor akuntan itu sendiri, gitu, ya. Itu mengenai analisis akuntansi. Nah sekarang ke analisis keuangan. Kalau tadi analisis akuntansi dia secara umum ya prinsip-prinsip
akuntansi bagaimana dijalankan. Nah sekarang kalau analisis keuangan ke laporan keuangannya langsung. Ya, jadi ini kita berbicara mengenai analisis probabilitas. Seberapa hebatnya si perusahaan bisa mengenerate profit, ya kan? Hebatnya dia bisa menghasilkan keuntungan karena ya itulah tujuan utama dari perusahaan kan adik-adik, menciptakan revenue gitu, profit kan itu ya. Tidak ada perusahaan yang didirikan untuk mencapai kerugian gitu, tidak ada. Jadi profitabilitas ratio itu menjadi satu kunci, ya kan? Return to equity, return to asset ratio dan seterusnya. Itu mengenai analisis profitabilitas. Analisis risiko, ya ini juga menjadi satu hal yang penting. Ya, analisis risiko itu biasanya terdiri dari dua kan, solvabilitas dan apa? Solvency ratio and apa satu lagi? Kalau solvency kan itu untuk jangka panjang. Seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban. Kalau yang satu lagi, cash ratio sama quick ratio. sorry, ada yang
enggak lah, saya mau melihat gimana sih strategi si perusahaan itu, bagaimana peran dia ya dalam industri, ya kan? Bagaimana si Mandiri bisa berjuang supaya tetap di atas gitu. Tapi kok nggak bisa melewati BCA misalnya. Nah, itu di nomor 2, itu di manajemen. Tapi kalau kalian wah enggak lah, itu kan semuanya cetek gitu misalnya ya. Saya mau melihat yang awalnya, bagaimana nih karakteristik ekonomi, ya kan, bagaimana nih dinamika kompetisi di industri itu. Nah, kalian belajar ekonomi. Nah, gitu caranya membaca ini, ya. Nggak bisa kalian belajar akuntansi saja dan menguasai semua ini. Tapi itu tidak jadi masalah adik-adik. Kalau kalian jago, ya bagus dalam mengakses kualitas dari financial statement, itu juga sudah sangat luar biasa. Itu ya, akan sangat jarang bisa menguasai semua bidang ini. Karena kalian artinya ya harus PhD di 4 bidang berarti. Ya kan? PhD in economics, PhD in management, PhD in accounting, and PhD in finance. Tapi ya dalam pekerjaan itu kan satu tim. Nah, itulah kenapa dalam Itu jadi manajemennya di bagian bawah tuh bawa mesinnya apa aja. perusahaan analis itu bergabung yang keempat bidang. Tapi itu beda sama yang ada di ya, standar ukur misalnya kalian kan tahu ya S&P, apa analis yang Ini lagi benerin mesinnya biar kayak memberikan layout. pemeringkatan terhadap obligasi misalnya dengan swasta, tapi beda loh. Maksudnya kayak saya pemerintah, waktu di sana ya tuh kan? bukan nama Obligasi kita, obligasi pemerintah Indonesia itu kan diberikan pemeringkatan oleh yang kamu perusahaan-perusahaan bikin pemerintah sidak aja tersebut. udah isinya ya, nanti yang isi aku Nah, deh. mereka itu gabungan dari 4 bidang itu, gitu, ya. Di sini Artinya kalau kalian jago di salah satunya, kalian bisa menjadi satu bagian dari tim untuk menganalisis laporan keuangan secara utuh. Oke? Ada pertanyaan, komentar? Pak, izin tanya Pak. Apa? Kalau step dalam itu tadi yang sebelumnya itu kan top down Pak. Kalau dari bottom up bisa nggak Pak? Jawabannya sederhana. Ada tidak yang bisa jawab sebelum saya komentari pertanyaan Robert? Saya mau kalian, kalau di kelas ini enak nih, saya bisa ngajak diskusi. Pertanyaan welcome banget ya saya ya. Terima kasih Robert sudah bertanya. Saya bersyukur bukan anak-anak ya, adik-adik ini sudah sangat interaktif. Waktu zaman saya dulu itu seperti zaman feodal. Takut sekali bertanya gitu ya. Itu masih terbawa adik-adik ya sampai saya kuliah. Jadi waktu di Jepang misalnya, kalau di Australia sudah pasti mereka western minded kan. Di Jepang, di kelas kami di WCD itu IR, karena IR itu banyak dari Eropa, dari Amerika. Ya jadi kalau kita duduk aja gitu ya, waduh nggak enak nih duduk di depan, takut ditanya gitu ya. Orang Amerika itu datang, langsung duduk di depan dosen. Langsung di depan meja dosennya dia duduk gini. Gitu. Iya kan? Nggak ada pertanyaan. Kalau kita kan, aduh, salah nggak ya gitu ya. Kalau dia ngomong sambil ngangkat tangan, I think this is not correct gitu. Langsung ngomong aja gitu. Nah, itu jadi, aduh ini udah salah dari awal nih, saya bilang ke teman sesama Indonesia kita gitu ya. Ketinggalannya di situ. Tapi sekarang adik-adik saya lihat udah jauh lebih baik. Kalau zaman saya dulu, aduh itu susah ya. Itu hanya intermezzo saja. Oke, kita balik lagi ke tadi. Gimana menurut kalian? Bisa nggak ini bottom up? Mungkin tadi. Iya, gimana, Anissa? Tapi kalau salah mohon maaf ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Kita kan diskusi, bukan pengadilan. Ayo Anissa gimana? Jadi kan itu di exhibitnya di point 6 tuh value the firm. Tapi kalau menurut saya untuk nge-value the firmnya sendiri, kita perlu tahu yang step-step 1, 2, 3-nya gitu. Jadi stepnya itu dilakukan supaya sesuai gitu urutannya. Jadi untuk mengetahui 2, kita harus tahu 1 dulu. 3, kita juga harus mengetahui 1, 2 dulu gitu Pak. Ya. Oke, Anissa ada lagi? Nah? Izin Pak. Oke, Habibie. Ya, kalau saya mungkin simpel jawabannya tergantung kebutuhan sih Pak ya. Dari buku yang saya baca,
kalau nggak salah Kang Teguh Hidayat, orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kebutuhannya untuk investing, kan kita menganalisis perusahaan ya. Nah, yang pertama dilihat itu biasanya bisa jadi kalau misalnya untuk investing itu dari ekonomi dulu gitu. Bisa jadi perusahaan bagus, tapi ketika ekonomi dan industri di perusahaan itu kurang bagus, ya mau perusahaan bagus manapun bakalan collapse juga di sana gitu ya. At least dia bertahan lah, tapi kurang profitability gitu ya. Jadi pindah ke industri yang lain. Jadi tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau kita lihat dari diagram ini, kalau memang mau value the firm, ya misalnya kebutuhannya untuk menganalisis perusahaan yang kita ingin, misalnya kita ingin Wijaya Karya misalnya, ya bisa langsung dari bottom up gitu, bisa langsung ke Wijaya Karyanya, kemudian dinaikkan ke ekonominya. Tapi kalau untuk tujuan contohnya misalnya investing, lebih baik dari atas dulu, karena perusahaan sebagus ini bakalan goyang juga ketika industrinya kurang bagus. Contohnya kalau yang paling relevan itu kayak misalnya batu bara gitu Pak ya, tapi ketika harga batu bara itu turun, mau perusahaan sebagus apapun bakalan ya bakal rugi di sana. Oke, thank you Habibie. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya kembali ke Robert? Tidak ada? Gimana Robert? Jawaban Anissa dan Habibie? Ya Pak, kalau tergantung kebutuhan sih ya saya setuju sih Pak. Artinya, setujunya gimana? Kalau untuk khusus untuk ini, untuk apa maksudnya, untuk khusus untuk ALK dalam hal melihat step 2 dan 3 tadi ya, step 3 dan 4. Nah itu harus dari top down kah wajib gitu, atau boleh bottom up nggak apa-apa gitu. Tak tahu juga. Kalau dari investing sih bisa dua-duanya Pak, tergantung kebutuhan tadi. Ya, oke. Ya, jadi masih ada? Tidak ada ya? Oke, saya langsung menggarisbawahi tadi yang disampaikan Anissa. Ya, proses ini satu arah sebenarnya. Lihat dari anak panahnya itu, ya kan? Dia hanya ke kanan adik-adik, gitu, ya kan? Tidak bisa kita bottom up ini. Soalnya tadi, ya kan, itu urutan. Kita identifikasi dulu karakteristik ekonomi, seterusnya sampai baru dapat nilai dari si perusahaan. Gitu. Ya, tidak bisa dua arah. Ya kan, masa kita menentukan nilai baru kita melihat ke ekonomi karakteristiknya. Bisa saja mungkin dilakukan, tapi jadi salah. Gitu. Nah, contohnya gimana nih kok bisa salah? Ternyata ada nilai gitu ya, ada satu nilai intrinsik yang di state. Ternyata kualitas nomor 3 misalnya, financial statement ya, hancur-hancuran, kan harusnya tidak bisa dipakai tuh. Kan tadi saya bilang kan, ya, kalau nomor 3 itu diketahui dia bobrok, stop, udah, kursinya itu sudah tidak bisa diduduki lagi, tidak ada lagi financial statement analysis di situ. Artinya nilai intrinsik dari perusahaan tersebut pun tidak bisa kita tentukan. Ya kan, karena ada satu konsep yang tidak bisa dipenuhi. Itu. Nah, tadi yang disinggung oleh Habibie. Kalau untuk investor gimana? Nah, di investor ini adik-adik, saya tidak tahu ya apakah kalian ikut dalam dunia saham ya. Saya sebagai orang akuntansi aja, saya bukan spekulan ya, saya ikut. Ya, saya ya dalam tanda kutip bermain saham lah, kecil-kecilan gitu, untuk menerapkan ilmu yang saya pelajari aja. Ya, kalau kalian hanya menerapkan satu konsep yang kita pelajari, tidak jalan di saham. Menentukan nilai intrinsik dari suatu saham itu lebih complicated karena banyak faktor-faktor yang kita tidak tahu. Itu masalahnya di saham. Ya kan, secara fundamental oke lah. Ya, kita menggunakan fundamental analisis. Tapi faktor X-nya banyak sekali di dalam. Kita sebut tidak ada
asimetri informasi lagi, masih ada tetap gitu ya. Asimetri informasi yang dimaksud apa? Gini ya, jadi kalau kalian tahu Bank Syariah Indonesia, BSI, ada yang dengar ya? Yang baru dibentuk gabungan dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, sama apa satu lagi adik-adik ya? BNI Pak. BNI. Nah, itu kan jadi BSI itu. Kalau di saham masih namanya BRIS, BRI Syariah, karena dari 3 perusahaan, dari 3 bank syariah tersebut, hanya BRI Syariah yang masuk bursa, yang listed. Ya kan? Nah ini saya cerita pengalaman, tapi jangan adik-adik langsung habis ini ya jadi spekulan saham semua ya. Saya udah punya feeling, ya saya cukup ini ya, rajin melihat, kalau pas ada waktu saya lihat berita-berita keuangan, rencana pembentukan BRI Syariah. Waktu itu harganya masih rendah. Nah itu kan intrinsic value tuh. Ini masih ada konsepnya nih di sini. Ya, intrinsic value itu beda dengan market value. Market value untuk saham ya. Market value itu adalah harga yang tercantum di hari itu di Bursa Efek Indonesia. Ya kan? Waktu itu masih 2000-an. Belum, 1000-an. 1000-an, coba bayangkan satu lembar saham. BRI Syariah. Bahkan waktu ada rencana itu pun masih begitu. Pasar bereaksi ya setelah Menteri BUMN mengatakan dalam waktu dekat gitu. Dan memang itu sudah tinggal hitungan hari. Wah, langsung ya. Intrinsic value terjadi waktu ada informasi sebenarnya. Dia sudah naik, tapi market value belum mengikuti. Ada gap di situ. Ya kan? Nah, setelah terbentuk, wah langsung naik sampai sempat hampir 5.000. Bayangkan 500% bisa naik. Ya, dalam hitungan 1 bulan, di mana investasi bisa dapat seperti itu? Ya. Tapi saya tidak menjual. Ya saya membiarkan dulu nih. Ya, teorinya gimana ini? Terbukti tidak gitu ya, intrinsik apakah bertahan? Ternyata tidak adik-adik. Ya kan? Langsung jatuh, sekarang tinggal berapa? 2000-an mungkin. 2200 gitu. Jadi sudah hampir mendekati ke yang level sebelumnya. Nah itu di saham dia sangat bergejolak sekali. Nah kalau kita lihat di sini, ini sulit kita terapkan. Iya kan? Coba adik-adik lihat sequential step ini. Kita sudah melakukan ekonomi karakteristik misalnya. Ya kan? Kita mengidentifikasi strateginya sudah tepat semua tuh. Ya kan? Kualitas financial statement juga saya rasa tidak ada masalah. Risk dan sebagainya ini juga sudah ada. Ya kan? Sampai kita menilai ini kan value the firm. Kalau tadi value the stock price. Itu agak sulit. Ya kan? Nah itu maksud saya di sini sequential step ini ya ini lebih valid digunakan dalam menilai perusahaan secara utuh, bukan saham. Ya kan? Nilai perusahaan maksudnya apa? Ya kalau kalian mau membeli perusahaan itu, ya kalian mau membeli BRI Syariah misalnya, nah ini dilakukan bisa. Ya bukan sahamnya loh ya. Kalau saham kan kita bermain ketengan. Kalau semuanya ya semua diakuisisi. Aset, liability semuanya diakuisisi kan. Itu kan namanya acquisition. M&A, merger and acquisition. Gitu. Nah, untuk value the stock price itu lebih complicated dan itu lebih ke finance. Gitu. Karena banyak faktor tadi, faktor-faktor X. Nah, gitu ya. Nah itu untuk saham, karena tadi Habibie sempat menyinggung untuk investor bagaimana gitu loh. Apakah bisa bottom up? Nah itu harus melihat kasus per kasus kalau stok ya. Bisa juga kita melihat benar nggak sih nilainya segini, coba kita lihat ke atas, bisa gitu. Sebenarnya itu jadi indikator juga Habibie ya untuk saham ya. Indikator maksudnya gimana? Ya kita menguji. Kan sudah ketahuan nih harganya misalnya ya, apakah market value sama dengan intrinsic value. Kita lihat ke atas, oh ternyata kayaknya nomor 3 nih ya, karena kita di akuntansi, kualitas financial statementnya buruk nih. Nah itu jadi indikator, oh berarti bentar lagi siap-siap, sahamnya bisa anjlok nih, gitu. Itu di saham, jadi dia lebih, lebih dinamis di saham itu. Itu catatannya ya.
Kalau untuk stok bisa saja bisa digunakan. Justru untuk melihat indikasi, warning sign-nya. Jangan-jangan ini fundamentalnya sebenarnya buruk, hanya overprice saja, atau ada informasi asimetri. Ada informasi yang orang tahu tapi kita tidak tahu gitu. Jadi sengaja istilahnya digoreng kalau bahasa orang pemain saham, ya. Digoreng nih kayaknya, dinaikin, dihangat-hangatin dulu, tiba-tiba ternyata udah gosong gitu loh. Kita nggak bisa makan lagi. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya, banyak saya lihat di media-media sosial orang berusaha memancing pemula untuk main saham, tapi harus hati-hati. Kalaupun kalian mau belajar, mulai dengan nominal yang kecil. Karena sekarang kan terbuka ya, dengan uang 5 juta udah bisa mulai gitu. Untuk belajar saja bisa sih kalau saya bilang. Tapi jangan masukkan semua tabungan kalian misalnya, terus minta ke orang tua tabungannya juga, Pak ini saham lagi bagus-bagus nih gitu ya. Tiba-tiba 1 bulan kemudian drop gitu. Karena itu tadi banyak faktor X yang kita susah prediksi. Ya. Walaupun dalam ajaran-ajaran utama saham itu selalu dikatakan fundamental analisis, tapi tidak sepenuhnya juga bisa terbukti. Ya saya mengalami sendiri. Gitu, ya. Tapi intinya begini, kalau kalian main saham terus kemudian turun gitu ya, jangan panik. Gitu kan? Jangan panik, biarin aja, kan bisa long term. Biarin aja di dalam. Nggak usah langsung jual. Gitu. Ya. Prinsipnya dalam saham, ini sedikit jadi agak ke kiri ya, tapi tidak apa-apa. Ini masih bagian dari financial statement analysis juga. Prinsipnya dalam saham adik-adik, di saat orang sudah yakin, wah ini lagi bullish nih, lagi tinggi-tingginya nih, udahlah kita tunggu aja, bentar lagi juga naik. Di saat itulah kalian harus jual. Itu yang sulit kan, karena sifat manusia kan greedy. Ya kan, rakus, wah ntar janganlah, besok masih naik nih, ternyata besok turun habis gitu. Sebaliknya, di saat orang merasa, aduh ini udah hancur nih saham, aduh udahlah jual lah, di saat itu kalian harus beli. Gitu ya, jadi itu kira-kira bedanya saham dengan value the stock price dengan value the firm. Value the firm kita masih bisa mengaplikasikan teori-teori yang kita pelajari. Tapi kalau saham saya belum yakin, karena banyak faktor lain. Oke, itu ya tanggapan saya terkait tadi yang di-raise oleh Habibie mengenai investor. Dan Roberto cukup terjawab ya? Cukup Pak, berarti top down aja Pak ya? Ya, untuk value the firm itu top down. Ini sudah jelas sebenarnya terlihat dari arah anak panahnya, hanya satu arah. Tadi seperti yang Anissa sudah bilang gitu ya, untuk mengetahui nilai dari si perusahaan, kita harus memproyeksikan dulu future financial statement dan seterusnya. Gitu. Akhirnya sampai ke yang nomor 1 lagi balik, gitu. Oke. Nah ini beberapa pengertian ya di Indonesia. Saya pikir saya tidak perlu. Nah ini satu yang menarik di sini. Saya orangnya, saya pikir saya cukup detail ya. Kalau kalian lihat adik-adik definisi dari Prastowo yang di bawah. Satu proses membedahnya sampai lebih dari 1 kali. Itu betul, saya setuju. Ya itu bukan salah ya. Membedah-bedah itu harus dibedah-bedah betul, bukan hanya dibedah sekali aja. Ya komponen-komponennya. Ya, jadi menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Gitu, ya. Untuk fiskus ini tentunya banyak, tapi nanti kita akan fokuskan di paruh 2 semester ini. Ya, saya tidak akan terlalu fokus dulu ke sini. Nah, ini kaitannya dengan mata kuliah kita juga. Di sini ada segitiga ya. Jadi ada 3 sisi nih yang saling berkaitan. Ya, DJP, PKN Stan dulu ya sebagai supplier human resources-nya, DJP sebagai user, Pusdiklat nanti akan yang membantu adik-adik sebagai SDM yang siap untuk membantu negara mengumpulkan penerimaan dari sektor perpajakan. Itu tadi di awal saya sampaikan, ALK ini sangat sangat penting ya, mata kuliah yang sangat penting ya, karena langsung terkait nanti dengan user, dengan DJP. Oke,
Ini hanya tambahan saja, ini saya skip saja. Nah, nanti masih bisa kita bahas di paruh 2. Nah, tadi ya, early warning ya. Artinya sebenarnya begini, apabila adik-adik menemukan satu hal yang, wah ini kayaknya aneh nih, tidak bisa langsung serta-merta digunakan sebagai dasar koreksi gitu. Itu masih jauh sebenarnya nanti ya kalau kalian jadi pemeriksa. Tapi itu digunakan sebagai early warning. Gitu. Early warning artinya ini masih perlu pendalaman. Ya masih perlu dilihat lagi nih. Ya. Terbukti tidak sih kecurigaan saya, didalami lagi. Ya kan? Dimintakan lagi keterangan dokumen SP2DK ke wajib pajak dan seterusnya. Tidak bisa langsung menjadi dasar koreksi. Gitu. Itu maksudnya. Nah, ini semacam rangkuman mengenai laporan keuangan sebenarnya. Ya. Ini saya mau refreshing aja ke adik-adik. Ya. Jadi ini kan elemen-elemen dari laporan keuangan. Ini kursor saya kelihatan tidak ya? Terlihat, oke. Nah, yang saya arahkan kursor ini, nah ini kan mungkin pakai ini ya. Laporan posisi keuangan ini kan neraca, statement of financial position, pada akhir periode. Adik-adik masih ingat kan? Ya, kalau neraca itu kan as at per tanggal gitu kan? Ya, jadi bukan untuk periode yang berakhir. Nah, kalau itu laporan rugi laba. Ya, jadi dia neraca, dia menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Ya, at a certain point of time. Itu penting. Itu satu basic dalam akuntansi yang bahkan mahasiswa master pun sering lupa. Waktu saya di Australia, saya kan kebetulan jadi tutor ya untuk master students di sana. Saya tanya ini, mereka nggak tahu. Banyak yang tidak tahu. Bedanya neraca dengan rugi laba in terms of presentation ya. Ya dalam bentuk penyajian itu yang paling mendasar adik-adik. Ya, neraca dia menunjukkan posisi keuangan at certain point of time ya, pada akhir periode biasanya. Periodenya tergantung apakah tahun kalender atau tahun-tahun yang lain yang digunakan. Ya bisa per 1 Juli begitu atau 1 Oktober, itu tergantung negaranya mengatur. Tapi dia pada akhir periode. Ya. Rugi laba ini yang di bawah selama periode. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke adik-adik. Itu berbeda ya. Statement of profit and loss, income statement, ya, for a period ended. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya kan, untuk periode yang berakhir tanggal, kalau di Indonesia 31 Desember tahun sekian. Ya, itu penting. Ya. Laporan perubahan ekuitas, statement of changes in equity selama periode. Ya, laporan arus kas selama periode. Nah, jadi yang hanya menunjukkan at certain point of time itu adalah balance sheet, neraca. Jadi dia pada akhir periode. Kan ini 4 laporan keuangan. Yang lain-lainnya kan tambahan. Notes to financial statement ini mengikuti kan, ya catatan terhadap balance sheet, catatan terhadap rugi laba dan seterusnya. Tapi yang penting adik-adik ingat adalah ini, ya mengenai coverage-nya. Itu penting. Itu yang sering terlewat. Ini hanya mengenai ini ya, untuk neraca. Ya, ini saya tunjukkan aja langsung semua. Ya. Dan laporan rugi laba serta ekuitas, laporan perubahan ekuitas, bagaimana mereka saling berkait satu sama lain. Ya kan? Laporan arus kas, nah nanti kan akhirnya itu akan muncul di ini, gitu ya. Ekuitas masuk di laporan perubahan ekuitas dan nanti muncul lagi di neraca. Dan ini semua disupport oleh catatan atas laporan keuangan. Jadi ini seperti merangkai, gitu ya, elemen-elemen untuk membentuk laporan keuangan tadi. Ini basic sekali, saya tidak perlu
sampaikan lagi. Adik-adik sudah sampai akuntansi lanjutan ya. Laporan posisi keuangan, nah ini neraca. Ini saya kurang paham yang dot yang pertama. LPK, ini laporan posisi keuangan, harus menghasilkan tingkat laba minimum tertentu secara efisien. Saya kurang paham maksudnya ini. Tapi yang kedua betul ya, LPK yang merupakan potret ya, dari satu titik waktu. Ya. Titik waktu lain, ini biasanya kan disajikan 2 tahun misalnya ya. Jadi dari 31 Desember 2018 ke 31 Desember 2019. Dia menunjukkan nih bisa perubahan atau tidak. Rugi laba, ini keterangan saja. Nah ini mengenai distribusinya dari EBIT sampai return earnings. Ini akuntansi, saya cepat saja di sini. Ya, karena adik-adik sudah belajar. Ya. Jadi gini, adik-adik nanti dalam isu-isu yang kita bahas, saya akan fokusnya ke analitikalnya saja, sesuai dengan nama mata kuliah ini, ya analisis, ya laporan keuangan, bukan ke akuntansinya. Akuntansinya saya yakin adik-adik sudah dapat, kecuali ada isu-isu yang penting yang perlu saya sampaikan, atau adik-adik merasa ada yang perlu dimintakan penjelasan. Jadi kalau misalnya saya cepat, adik-adik stop saja kalau ada yang perlu diklarifikasi. Kalau tidak, saya akan melanjut. Nah, ini mengenai laporan arus kas. Nanti tidak perlu khawatir karena di pertemuan berikutnya kita akan sangat fokus ke masing-masing tadi melalui analisisnya. Ya, analisis profitabilitas tadi, laporan rugi laba kan, analisis resiko, balance sheet, dan analisis arus kas bahkan dibagi menjadi 3 pertemuan. Ya kan? Mengenai operating, investing, dan financing. Itu di 3 pertemuan yang berbeda akan kita bahas. Ini tadi ya, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah ini nanti kalau ada waktu saya akan lanjutkan ke, oh iya tinggal ini ya, tugas tadi sudah. Nah sekarang 20 menit terakhir saya meminta adik-adik menyaksikan ini yang tadi ya, bagaimana caranya share video ya? Bisa Pak, diulang share screen lagi Pak. Ya. Tapi saya ini dulu adik-adik ya. Nanti terlewat, saya harus mengisikan. Kalau absensi udah langsung terisi ya, oke. Realisasi topik pembahasan. Oke, ini saya coba share. Nah, nanti adik-adik perhatikan ya, di akhir kuliah kita akan saya tanyakan ya beberapa pertanyaan terkait dengan video ini. Oke, share. Saya share screen berarti ya.
Iya, Pak. Oke. Ini terlihat tidak adik-adik? Terlihat Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, silakan ya. Kita akan ketemu sekitar 10 menitan lagi. Pak, izin suaranya belum ada itu, Pak. Namun iya Pak, suara dari apanya nggak ada Pak. Tidak tercapture oleh ini ya? Biasa di settingan share screen-nya ada share my audio, Pak. Oh, oke. Share screen, Pak. Di share screen ya. Iya Pak, waktu klik share screen di bawah kiri ada share audio gitu Pak. Terus Atau di end share screen dulu terus di share screen ulang Dulu ya? gitu. Iya Pak. oke, jadi saya Yang tengah itu Pak share screen, terus nanti di kiri bawahnya ada centang itu checklist. oke, share sound ya. Oke, share sound ada Iya nih. Pak. Oh iya bener Pak, share sound. Share sound ya. Oke. Oke. Saya ganti namanya berarti, Pak. Nanti kalau misalnya tidak ada suara, tolong diinfokan saya lagi ya. Ini kita coba ya. Siap. Baik, Pak. Sudah ada Pak. Aman lancar, Pak. Most of us are familiar with the infamous Enron scandal, and here's what I'm guessing most people know about it. The company cooked the books and pulled off some shady accounting tricks. They were caught, and now cease to exist as a result. But this is a very thin understanding of the subject. There was so much stuff that went down, I can't even do it justice in a short video like this. If you want to become an expert on it, there's a movie I can recommend. It's called Enron, The Smartest Guys in the Room. It's nearly 2 hours about the scandal, and honestly, I think that's even rushing it. The entire ordeal is so complicated that there could easily be an entire college course centered around it, and that course would be for the advanced students. Wouldn't it be great if someone created a YouTube video that concisely explained it in a way that's both entertaining and easy to understand? Enron formed through a merger in 1985 between two energy companies. That's what Enron was, by the way, an energy company. When I say that, it's a huge simplification because Enron was involved in so many things in complex ways that the average person didn't even come close to understanding exactly what the company did. It was founded by a man named Ken Lay. You may want to remember that name. Now let's fast forward around to the year 2000. It was a fantastic company and very attractive for investors. At the time, they were thought of as being one of the world's leaders in business. I would say it's like how we view companies like Apple and Google today, but that's not even close to how amazing Enron was. They were making money and growing at a rate that no one had ever seen before. So here, I'll pretend to be a financial advisor helping you decide which stock you may want to buy. Here we go. I've looked over all the numbers, and I strongly advise you to invest in Enron. They're one of the fastest growing and most respected companies around today. I'll just show you a few numbers to support my advice. As a financial advisor, I look at companies' revenue, debt, and past stock trends. Here's Enron's revenue over the past 5 years. Just look at that growth. It's quicker than I've ever seen. I also checked out their debt, and it's very reasonable compared to their equity, meaning they're in great standing with creditors and have very little chance of going bankrupt. And as far as stock trends, here's a graph showing the stock price over the past few years. Just 3 years ago, they were in the $20 range. Today, it's well above 80. I've been advising clients to purchase this for some time now, and I've yet to have someone disappointed by their decision, except one guy who decided against it, and he's kicking himself right now. Plus, while I was reviewing their year 2000 annual report, it was filled with statements straight from Enron themselves saying how they're expecting future growth and success in the future. So Enron is well respected, has incredible revenue growth, low debt, and a solid history of unheard stock growth. So what do you think? Do you want to invest in Enron?
Okay, I'm done being the advisor right now. Since I couldn't hear your answer, I'll assume you said yes. You want to invest in Enron. And if you said no, that's a foolish answer at the time. Based on the information available, practically anyone who knew anything about the stock market would say to jump on it. So now you've invested heavily in Enron. Now let's fast forward 1 year and see how you did. So it turns out the stock didn't go up like everyone had projected. In fact, it's gone down just a tad. What was in the $80 range when you invested is now in the 50 to 60 cent range. So you've effectively lost all your money. I'm making light of it here, but there were thousands of people that experienced this, including the Enron employees. They invested heavily in 401ks and retirement plans that were tied up in Enron stock. And really, can you blame them? But Enron went bankrupt in December of 2001. Thousands of people lost their jobs, retirement funds, and any other money they had invested in Enron. So what happened between this year and the last? As it turns out, all these numbers I just showed you were just an illusion. Back when I was your financial advisor, I was advising you based on false numbers. Take the revenue I just showed you. It's all fake. How so? Here's what Enron did to make it appear so high. It's thanks to something called mark-to-market accounting. Its effect is basically being able to recognize revenue when you have no revenue. Here's an example of something that actually happened with Enron. In 2000, they signed a 20-year contract with Blockbuster. Enron thought the contract would result in profits in excess of $100 million. So only 3 more years and the contract between Enron and Blockbuster will be expired. Well, obviously the contract didn't work out, and was actually doomed from the start. It had to do with bandwidth and internet streaming, but the technology didn't work and Blockbuster ended the contract. Here's the problem. Enron recognized over $100 million in revenue from the deal. It doesn't quite seem like they earned $100 million in revenue For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. From the deal. Yet they reported $100 million in revenue from the deal. Then, as an advisor, I looked at that number to tell you that you should buy Enron. And they did this far more than just the Blockbuster contract. All they had to do was project some earnings, and boom, they had earnings. It essentially allowed them to put any number they wanted in that earnings column. Another thing I looked at when advising to buy the stock was their liabilities. Well, as you may have guessed, their liabilities were completely false as well. How they pulled this one off is a little more complicated. But in short, they set up side companies and pushed the debt over to them. So all of a sudden, Enron's debt problem was solved. Obviously, they still had the debt, but it was no longer on their financial reports, and therefore non-existent as far as investors can tell. I also looked at the stock trends. These high stock prices were a result of investors being fooled by these numbers for an extended period of time. So the stock was trading for over $80 per share, whereas if the company hadn't pulled these accounting tricks, it would have been trading for a fraction of that. There were numerous other accounting frauds committed, but these were the biggest and most impactful. But there's another part to this. What about the auditors? The job of an auditor is to look over all these financial statements to ensure the company's position is fairly represented. Every public company legally has to have their financial statements audited. The primary purpose of an auditor is to prevent things like this from happening, so the investors can confidently use the reports to make informative decisions. Had the auditors done their job properly, they would have seen red flags all over the place. But they weren't doing their job properly. They weren't really doing it at all. They were being paid by Enron to look the other way. The name of these auditors? Arthur Andersen. At the time, there were 5 major accounting firms: Deloitte, KPMG, PwC, Ernst & Young, and Arthur Andersen. Almost all major companies would use one of these accounting firms to audit their financial statements. Now it's down to 4 major accounting firms, because Arthur Andersen didn't survive the scandal. See, an auditor survives by their reputation. When investors see that PwC audited a set of statements, they trust that they're accurate. But now, if Arthur Andersen audits something, the investors are still questioning whether or not it's accurate, which makes investors avoid the company. So all of Arthur Andersen's customers switched over to one of the other 4 firms.
The auditors didn't do their job in detecting it, but who's responsible for the fraud on Enron's end? Two executives from the company are pretty heavily blamed, Ken Lay, who I mentioned earlier, and Jeff Skilling. They were both found guilty of conspiracy and fraud, among other things. Skilling is set to be released in February of 2019, and Ken Lay is dead. He died of a heart attack at the time between the verdict and the sentencing in 2006. He was 64 years old. There were several other people involved in the scandal, many of which walked away with millions of dollars and sold their stock right before the massive drop. This scandal, along with others like it at the time, promoted a new set of accounting rules that dramatically changed the accounting industry, because it clearly wasn't functioning perfectly. Now auditors have much stricter independence rules. Also, the CEO and the CFO have to certify the financial statements, so they can't later on deny that they ever saw them, which happened with Enron. On the date I left, I absolutely unequivocally thought the company was in good shape. Again, this was just a brief review of the scandal. Some of the things I didn't cover include intentionally causing power outages in California, Ken Lay's ties to former President George W. Bush, Enron's involvement with the election of former Governor Arnold Schwarzenegger, how everything was ultimately revealed, and much more detail about the individuals responsible and how much they profited from the whole scandal. If you want to hear more about any of these, I recommend you watch the full-length movie I mentioned earlier. And I just want to say, it's important to remember that all the shareholders who lost money from the scandal weren't bad investors, they were victims. Victims of crimes committed by Enron and Arthur Andersen. The information they were using to purchase the stock was promised to be accurate, when in reality it was far from it. At the time, Enron's bankruptcy was the largest bankruptcy ever to occur in American history, which makes this one of the biggest scandals in American history. Now that it's over 15 years old, we can all look back at it at a safe distance as one of the most interesting scandals in American history. Let me know in the comments any thoughts you have on Enron, Arthur Andersen, or anything else I discussed in the video. I'd like to hear what you have to say. Enron is a company that deals with everyone with absolute integrity. We play by all of the rules, we stand by our word, we mean what we say what we mean. Thank you for watching. Oke, jadi itu ya short videonya mengenai Enron. Kalau ada yang tertarik ingin nonton lebih lanjut, nonton film Enron, The Smartest Guys in the Room. Ya, tadi adik-adik sudah lihat gimana meyakinkan performa dari Enron, ya kan, pernyataan-pernyataan dari CEO, CFO-nya. Tapi begitu Enron collapse, CEO-nya langsung bilang saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan, ada tadi pernyataannya, kutipannya kan, dan bagaimana kedekatan dia dengan presiden pada saat itu, George Bush, sama gubernur, ya, Arnold Schwarzenegger. Nah, itu sangat ternyata sangat faulty gitu, sangat menipu bagi investor, bahkan bagi karyawan mereka sendiri, ya, yang tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh bos-bosnya. Nah, intinya di sini sebenarnya etika juga ya adik-adik. Profesi akuntansi itu sangat memerlukan etika. Gitu, ya. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan ya untuk aktivitas adik-adik juga nih. Tadi sudah ditunjukkan ya bagaimana Enron bisa menciptakan revenue yang sebagian besar. Debt, hutang yang sangat rendah, ya kan, dan stock price yang terus naik. 3 indikator ini bagi calon investor itu sangat menggiurkan. Dengan 3 investor itu dalam kondisi normal, sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan, oh ya saya akan beli saham ini. Nah itu tadi saya bilang, ternyata sangat complicated dalam menentukan saham sebenarnya gitu ya. Celakanya karena ini kesalahan sangat besar, bukan hanya sahamnya yang kolaps, perusahaannya pun sebenarnya hancur. Nah itu, ya jadi pertanyaan saya yang pertama untuk adik-adik, apa yang menyebabkan sehingga terjadi kesalahan pelaporan dari si Enron tersebut? Apa yang dia lakukan? Mas
memasukkan nilai kontrak ke pendapatan, Pak. Iya, Iya Robert. nggak? Oh ya, izin Pak, izin jawab. Udah. Silakan. Itu tadi saya dengar dia masuk ke nilai kontrak gitu, Pak. Jadi masuk ke pendapatan. Nah, sistemnya mark to market ya. Iya. Oke, itu aja Robert. Iya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada. Ya, thank you Robert. Memberikan kesempatan ke yang lain. Silakan, yang lain. Iya Pak, tadi udah benar Pak katanya Roberto untuk marking dari pendapatan dia sendiri. Kontrak tersebut tetap berjalan dan itu juga udah lumayan cukup banyak. Untuk debt-nya sendiri dia menggunakan perusahaan anak-anak perusahaannya atau perusahaan-perusahaan side-nya dengan ini jadi debt-nya itu dilempar ke sana semua sehingga performance di laporan keuangannya secara debt-nya itu sendiri masih terlihat normal untuk pendapatannya, karena debt-debt yang lainnya, debt-debt yang toksiknya itu dilemparkan kepada perusahaan-perusahaan side-nya. Nah, untuk sistem bagaimana kenapa harga stoknya bisa naik secara terus-menerus, karena kan pada dasarnya ketika dilihat secara performa sendiri Pak, performa dari perusahaan Epson tersebut tuh salah satu performa yang cukup bagus, sehingga baik itu orang yang baru terjun ke saham ataupun advisernya itu sendiri pasti bakal menyarankan, lu maaf Pak kalau bahasanya agak apa Pak, ini hal yang bodoh kalau Anda tidak terjun untuk bermain di salah satu perusahaan dengan masa depan yang cerah, perusahaan yang harganya bisa bakalan jauh-jauh lebih tinggi gitu Pak. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rahman. Rahman sudah merangkum 3 isu utamanya ya mengenai revenue, debt, sama stock price. Itu yang terjadi. Ya, 3 faulty yang mereka lakukan 3 itu. Ya, oke. Pertanyaan saya berikutnya, apa peran dari accounting firm pada saat itu? Bagaimana itu bisa terjadi gitu? Ayo yang belum yang belum pernah komentar, saya urge. Muncul video Adel mau bicara? Izin berpendapat nih Pak. Ya. Tapi kalau misalkan salah maaf ya Pak. Ya tidak apa-apa. Jadi yang perusahaan akuntannya itu tuh dia memberikan opininya itu bagus Pak, yang WTP. Soalnya si investor yang menyarankan untuk investasi itu malah menyarankan para investor itu untuk berinvestasi di Enron karena dari sepengetahuan mereka, dari opininya si perusahaan akuntan itu bagus. Nah, padahal perusahaan akuntannya itu udah disogok sama si perusahaan Enronnya itu Pak. Gitu Pak. Oke, thank you Adel. Ya. Kalau akuntannya mendengar ini pasti mereka protes sama Adel. Saya tidak disogok katanya kan, tapi kami menerima fee katanya begitu. Tapi tidak apa-apa, karena semuanya sudah dipenjarakan, kita bisa bicara disogok. Tapi kalau masih dalam kasus itu harus hati-hati adik-adik ya. Ya kita memilih kata-kata ini lebih hati-hati. Tapi tidak apa-apa, untuk yang kasus ini memang sudah settle semua. Ya jadi betul ya, independensi dari Arthur Andersen itu dipertanyakan. Karena mereka auditor independen yang bertahun-tahun mengaudit. Kok tidak ketemu? Nah, kaitannya dengan apa yang barusan saja kita pelajari itu, ada sebenarnya. Ya, ada nggak yang bisa men-spot? Kayaknya ada yang salah nih Pak. Ya. Apa yang tidak mereka lakukan dari step-step tadi? Atau mereka lakukan tapi justru memislead usernya? Tadi masih terkait dengan jawab pertama sebenarnya. Izin menjawab Pak. Bisa. Tadi kan di step-step sequential step in financial statement analysis itu ada untuk apa ya, nomor berapa ya tadi ya, saya lupa. Ya harus mengakses the quality of the financial statement. Nah, setelah itu baru kita menganalisis profitability sama risikonya. Nah, sedangkan yang terjadi pada Enron ini, si nomor 3-nya itu tidak bisa di deliver dengan baik gitu sama si accounting firmnya itu.
sehingga step-step berikutnya itu jadi tidak valid gitu. Bisa. Lagi itu oke, assess the quality, tapi sebenarnya begini, assess quality-nya itu di si Arthur Anderson-nya ya kan sebagai auditor, dan dia sudah salah di situ. Ada satu step di antara ini adik-adik yang mereka intentionally did it wrong gitu loh. Yang mana coba? Tadi ada kata-katanya di situ. Dari terkait, saya kasih clue-nya, terkait kontrak yang mereka lakukan ya dengan Blockbuster Movie, mereka melakukan apa? Yang kelima Pak, Project Siapa Future tuh? Financial Statement. Dian ya? Iya. Iya, dia elaborasi Dian. Gimana? Dia kan salah satu stepnya itu ada Project Future Financial Statement. Iya. Nah, tapi dilakukan oleh Erson itu secara salah. Iya. Jadi benar ya, step yang kelima, Project Future Financial Statement. Ini adik-adik salah satu step yang sangat menentukan dalam valuing the firm. Kenapa kalau ini salah? Ya yang 4 ini misalnya secara benar kita lakukan 4 pertama, tapi yang kelima salah gitu ya, baik secara sengaja maupun tidak, udah nilai dari si perusahaan itu pun akan salah. Kan itu yang mereka lakukan. Mereka melakukan project apa itu? Oh itu warning dari ini ya? Dari portal. Dari portal. Oh, dari portal ya? Iya Pak. Oke, ini saya baru tahu ada warning alert seperti itu. Saya close dulu adik-adik. Kalau saya close langsung berhenti nggak ya? Nah ini saya coba ya. Simpan presensi. Ini ditunggu sebentar adik-adik, masih muter. Saya tadi baru ingat simpan presensinya. Ini lama sekali. Atau mungkin tadi sudah dianggap ada kejadian seperti ini nggak sebelumnya ya dengan dosen yang lain? Belum ada Pak. Belum ya? Saya tadi sepertinya lupa mengapprove absensi kalau tidak salah, tapi kemudian ini tidak jalan. Oke, tidak apa-apa, ini masih muter. Jadi maksudnya tadi yang mau saya sampaikan adik-adik itu adalah di mana tadi ya? Ini 5 menit ya, saya ambil waktunya untuk Project Future Financial Statement. Ini memang sangat sentral posisinya ya, dan inilah yang dilakukan oleh si Enron, terlepas dari apa yang terjadi di 4 yang lain dan terindikasi salah juga. Mereka langsung memproyeksikan future revenue dari kontrak-kontrak yang mereka lakukan. Contohnya tadi salah satunya dengan Blockbuster Movie, langsung diproyeksikan 100 juta US dollar revenue gitu. Jadi sesuka hatinya aja ya kan. Celakanya tidak ada yang berani memprotes mereka karena mereka sedang di atas angin semuanya, termasuk dengan majalah Fortune tadi kan, dia di nomor 1 tuh ditempatkan dengan CEO-nya di halaman utama gitu.
di cover dari majalah itu. Nah, dampaknya ini ada ya. Jadi 2002 di Amerika berlaku Act itu undang-undang. Ya kan, ada yang tahu apa namanya? SOX Pak. Ya, SOX ya. Sarbanes-Oxley Act. Ya kan, itu nama dari si senator dan US representative. Kalau di kita anggota DPR dan anggota DPD itu salah satunya. Jadi mereka memperkenalkan SOX, Sarbanes-Oxley Act. Nah, undang-undang yang baru ini jadi memberikan batasan-batasan ya dan kewajiban-kewajiban yang diketat bagi manajemen dalam menyajikan laporan keuangan. Dan di situ juga terbentuk PCAOB, ya, Public Company Accounting Oversight Board. Jadi ada Oversight Board, jadi ini semacam institusi yang mengawasi perusahaan-perusahaan yang masuk bursa. Jadi dampaknya jadi besar sekali ya setelah kejadian itu. Nah, jadi ini ya adik-adik tambahan informasi ya mengenai pentingnya satu laporan keuangan ya, yang valid ya, dan posisi si akuntan di situ ya, termasuk nanti adik-adik tentunya ya dalam menjudge sebuah kualitas dari sebuah laporan keuangan. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita yang pertama. Kita mungkin tidak ada waktu lagi untuk lanjut ya. Jadi tapi saya pikir sudah mengcover semua isu-isu yang ingin saya sampaikan. Ya, perkuliahan saya tutup di sini sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.